Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok tugas wawancara bahasa Indonesia. Nama saya Aureliza Putrianca. Nama saya Nela Quratul Fadri. Nama saya Fatia Tahanulida. Nama saya Mutiara Ayuti Falali. Jadi hari ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami yang pernah merasakan peristiwa yang ada di Indonesia. Kepada Bapak boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Iya, nama saya Luki Nuryadi. Saya tinggal di Bekasi. Saat ini bekerja sebagai pegawai swasta. Ya. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya ya. Oke, sebelumnya apa sih peristiwa sejarah yang pernah Bapak alami? Dia salah satunya yang lumayan besar itu lengsernya Presiden Soeharto. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu, lebih tepatnya kapan sih Pak lengsernya Presiden Soekarno itu? Soeharto. Oh ya, salah, maaf, Soeharto itu. Tanggal 21 Mei 1998. Dan di mana ya Pak tempat yang paling terkenal akan peristiwa tersebut? Di Jakarta. Oke. Siapa sih Pak tokoh-tokoh yang terkenal yang dia tuh ada terkaitnya sama peristiwa lengsernya Soeharto itu Pak? Tokoh terkenalnya lumayan banyak ya. Cuma yang saya ingat itu ya pastinya Pak Soeharto itu sendiri. Lalu kemudian Wakil Presiden saat itu Pak B.J. Habibie yang menerima jabatan setelah Pak Soeharto lengser. Lalu kemudian kalau tidak salah Menteri Pertahanan itu Bapak Wiranto. Terus kemudian Menteri Hukum waktu itu Yusril Iza Mahendra. Terus tokoh-tokoh mahasiswa yang banyak sekali, nggak bisa disebut satu persatu. Lalu kemudian Kepala Kopassus waktu itu Prabowo Subianto. Terus sama kalau nggak salah Pangdam Jaya waktu itu Pak Pangdam Jaya itu Pak Safri. Terus ada juga beberapa tokoh politik seperti Pak Harmoko, lalu kemudian Amin Rais. Kurang lebih itulah yang saya ingat. Selanjutnya itu mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Peristiwa itu terjadi, sejarahnya sangat panjang sebenarnya. Jadi bukan panjang sekali ceritanya. Dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya awalnya sederhananya adalah tidak puasnya masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto waktu itu, dipicu oleh krisis ekonomi yang kemudian menjadi krisis politik. Akhirnya Soeharto dilengserkan. Gitu. Nah, peristiwa lengsernya Soeharto itu kan peristiwa yang sangat menggemparkan Indonesia lah Pak pada Yeah. tahun 98. Nah, Yeah. kita mungkin ingin tahu nih Pak, bagaimana peristiwa atau kronologi dari peristiwa itu? Oke. Ya, jalan ceritanya tuh gimana tuh Pak dari awal? Oke, ini mau cerita yang pendek apa yang panjang? Setengah. Setengah. Ya, setengah. Karena kalau cerita pendek berarti nggak bisa mengcapture semua kejadian, latar belakang, suasana kebatinan masyarakat tidak akan tercapture kalau ceritanya pendek. Kalau panjang kepanjangan, ya udah tengah aja. Oke, jadi seperti saya bilang tadi, awalnya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto. Kenapa tidak puas? Karena waktu itu sebenarnya ini menurut pikiran saya pribadi ya waktu itu ya. Jadi bukan hasil penelitian data gitu, bukan. Cuman yang dirasakan saya sama rekan-rekan mahasiswa waktu itu gitu. Kenapa kita sampai demo?
beberapa tahun sebenarnya ketidakpuasan masyarakat itu tahun 70-an juga udah mulai ada dengan Soeharto. Karena waktu itu beliau sudah beberapa kali tindakannya sangat otoriter lah waktu itu. Jadi tahun 74 pernah ada kejadian peristiwa Malari namanya. Malapertaka Januari, itu juga kerusuhan seperti mahasiswa menghancurkan aset-aset rumah, mobil dan lain sebagainya dibakar. Tapi kemudian waktu itu dapat diredam. Karena apa? Karena hanya mahasiswa yang demo. Masyarakat tidak demo. Karena masyarakat waktu itu belum paham otoritasnya Soeharto seperti apa, otoriternya seperti apa, cuma mahasiswa yang tahu. Lalu kemudian di tahun 80-an ya tetap represif ya. Maksudnya Indonesia inti pemerintahan Soeharto waktu itu adalah kestabilan dulu, baru ngurusin ekonomi gitu loh. Jadi semua masyarakat yang macem-macem ya ditertibkan dulu lah. Yang penting ekonomi berkembang gitu loh. Dan waktu itu ya bagus. Ekonomi berkembang tahun 80-an walaupun sangat keras ya. Contohnya adalah partai dulu itu hanya 3. Sekarang kan banyak partai. Dulu tuh bukan 3, malah cuma 2. Jadi namanya Partai Persatuan Indonesia P3, PDI Partai Demokrasi Indonesia, dan satu lagi Satu Golongan Karya. Jadi Golkar itu sekarang kan partai. Dulu itu dianggapnya bukan partai. Jadi diistimewakan lah. Jadi ada peraturan di TAP MPR, saya lupa nomornya, bahwa pemilu di Indonesia diikuti oleh 2 partai dan 1 golongan karya. Jadi memang sangat powerful, beda dengan sekarang semua partai sejajar. Waktu itu sebenarnya pembangunan bisa dikatakan mulai bisa berhasil, walaupun di masyarakat itu dipres ya. Dan waktu itu ya mungkin kalau waktu itu belum ada gejolak, jadi yang demo itu hanya mahasiswa, pelajar, mahasiswa. Masyarakat selama masih kenyang perutnya ya happy-happy aja gitu loh. Nah, berlangsung kemudian di tahun 82, pemilu 87, kemudian pemilu 92, semua masih dilewati oleh masih dipegang oleh Soeharto dan Golkarnya. Nah, cuma pemilu di tahun 97 itu masyarakat sudah mulai ketidaksukaannya sudah mulai meningkat. Karena apa? Waktu itu anaknya Soeharto sudah mulai besar-besar. Ada 5 kalau nggak salah. Dan mereka itu memegang semua bisnis di Indonesia. Bisnis jalan tol, bisnis energi, bisnis kehutanan, perkebunan, pertanian, itu dipegang semua sama Soeharto. Nah, waktu itulah mulai ketidakpuasan masyarakat mulai meningkat. Dan waktu itu, tapi tetap saja waktu itu Soeharto dengan tim aparatnya ya tetap bisa meredam semua itu, nggak ada rakyat yang berani. Sampai suatu saat justru krisis itu awalnya dari Thailand. Tahun 97 Thailand itu ada krisis yang menyebabkan nilai baht, mata uang Thailand itu turun, sangat turun. Nah, ketika mulai baht sangat turun, otomatis berimbas ke negara-negara Asia Tenggara sekitarnya. Karena apa? Waktu itu kan investasi itu berasal dari kebanyakan dari Eropa dan Amerika. Mereka melihat Thailand kemudian anjlok, Indonesia padahal waktu itu nggak ada krisis, nggak ada apa-apa gitu. Tapi karena orang khawatir, loh nanti uang saya di sini ada kenapa-napa nih, otomatis turun sendiri. Padahal waktu itu nggak ada apa-apa. Tiba-tiba tahun akhir 97 itu kemudian Indonesia ikut kena krisis, di mana
harga-harga jadi naik tinggi. Dulu itu dolar itu satu rupiah sama dengan, kalian tahu nggak satu dolar sekarang berapa? 15.000. Pinter berarti Cah, teman-temanmu. Kamu kalau saya tanya nggak ngerti pasti. Dulu itu rupiah itu 1 dolar itu 2.000 rupiah. Dulu tahun 96 ke bawah lah, 2.000. Tiba-tiba karena ada krisis di Thailand itu, kita ikut krisis. Orang jadi ikut khawatir. Akhirnya dolar itu menjadi 17.000. Dari 2.000 hanya beberapa bulan itu menjadi 17.000. Itu bikin orang jadi kacau dan orang semua menarik dananya di bank. Jadi ATM nggak ada yang berfungsi karena duitnya habis semua. Nah, di situ mulai orang belanja susah. Orang bahan bakar susah, kemana-mana susah. Disitulah mulai yang tadinya yang demo itu cuman mahasiswa, sekarang rakyat mulai sadar, loh ini ternyata kita udah makin parah nih. Nah, disitulah mulai masif tuh gerakan-gerakan mahasiswa itu sekitar di akhir 97. Nah, kemudian di akhir 97 itu juga Indonesia minta bantuan IMF untuk IMF itu International Monetary Fund untuk meminta bantuan dana lah untuk mengcover itu semua. IMF menyanggupi, tapi syaratnya adalah Indonesia harus menutup beberapa bank. Ternyata setelah beberapa bank ditutup, ya krisis makin parah, bukan makin bagus. Akhirnya kerusuhan mulai terjadi di beberapa tempat. Beberapa bulan itu dari mulai Januari, Februari, Maret, dari Aceh sampai Aceh, Medan, bagian Sumatera yang lainnya, Jawa, Jakarta, terus Jogja sampai ke tempat lain itu mulai bergejolak tiap hari. Tapi waktu itu masyarakat belum semua ikut. Nah, kemudian akhirnya mulai kondisi semakin parah. Akhirnya tiap hari itu isinya beberapa bulan itu demo aja di mana-mana gitu ya. Sampai akhirnya suatu saat tanggal 12 Mei itu mahasiswa Trisakti tertembak. Ada 4 orang. Jadi mungkin aparat juga udah capek kali tiap hari. Kasihan ya capek lah semua masing-masing. Akhirnya tertembak. Nah, kemudian tanggal 13-nya barulah mulai demonstrasi di mana-mana masif. Artinya mahasiswa sama rakyat semua ikut demo. 13, 14, 15 3 hari itu demo. Nah, kemudian menteri-menteri yang mau dilantik sama Soeharto itu mengundurkan diri semua. 14 orang menteri mengundurkan diri. Jadi presiden nggak punya menteri. Akhirnya ada banyak peristiwa setelah itu, tapi akhirnya adalah Presiden Soeharto yang sudah 32 tahun berkuasa mengundurkan diri, berhenti dari jabatan presiden. Seperti itulah kejadiannya. Oke, ya. Terima kasih Bapak atas ceritanya. Ternyata sangat menarik ya. Mungkin nanti in the next video, enggak deh maksudnya untuk mungkin kapan-kapan kita bakal wawancara Bapak lagi untuk lebih jelasnya tahun 98 ya. Nah, Oke. Terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya, meluangkan waktunya yang sudah membantu kita untuk menyelesaikan tugas kita dan memberi kita peristiwa juga tahun 98. Ya, mungkin sekian dari kami, dari kelompok kami. Kami undur diri, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Start dulu. Kalian pikir udah selesai? Kita masih ada satu pertanyaan lagi nih. Check it out. Nah, yang dari tadi Bapak ceritain itu sangat seru Pak, dan juga sangat
bikin kita jadi oh jadi gitu peristiwanya yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah dari yang sudah Bapak ceritain semuanya tadi tuh kira-kira apa sih Pak pelajaran yang bisa diambil dari yang peristiwa yang sudah Bapak ceritakan? Oke, jadi kalau menurut saya pribadi peristiwa hikmah yang bisa diambil dari kejadian itu adalah bahwa segala sesuatu itu harus ada batasnya. Jangan berlebihan. Karena kalau menurut saya pribadi, Presiden Soeharto itu sangat bagus memimpin Indonesia sebelum tahun 87. 87 ke bawah sangat bagus. Nah, ketika 87 ke atas itu sebenarnya dia sudah ingin pensiun, udah pengen berhenti. Tapi orang-orang di sekitarnya itu meyakinkan dia bahwa masyarakat masih ingin dia jadi presiden. Begitu. Jadi ya akhirnya seperti itulah dia terus berkuasa, terus kemudian anak-anaknya ikut menguasai juga. Seperti saya bilang tadi, jalan tol, kehutanan, cengkeh, minyak, semua dikuasai oleh anak-anaknya. Dan itu bikin kekayaan terkumpul di satu circle aja. Nah, ya itu aja akhirnya dengan peristiwa itu yang menjadi awal dari reformasi Indonesia. Makanya ada salah satu tap MPR itu mengamanatkan bahwa jabatan presiden hanya 2 periode. Nah itu. Jadi ya seperti itu hikmah yang bisa kita ambil. Oke. Ya, makasih Bapak. Ya. Makasih Pak. Tar dulu. Tar dulu. Kalian pikir udah selesai? Ya, tar dulu. Kalian pikir udah selesai?